Kita sampai pada sloka 149, pembacaan dan memahami kitab Sara Samuscaya, Himpunan Begawan Wararuci. Tema kali ini adalah Asteya dan Susila. Asteya artinya tidak mencuri, dan susila artinya perilaku kita yang baik. Mari saya mulai dengan sloka 149. Apabila dalam kehidupan ini ada orang yang merampas kekayaan orang lain dengan mengandalkan kekuasaannya, maka akibatnya besar. Bukan saja kekayaan yang dicurinya saja yang terampas, tetapi kekayaan dan kebajikan dalam dirinya juga akan hilang. Sloka ini mengajarkan orang agar tidak mencuri atau perbuatan sejenis itu seperti korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, apalagi memeras, merampok, dan sebagainya. Karena akibatnya pada saatnya nanti bukan saja harta yang dicari dengan jahat itu yang hilang, namun hartanya sendiri juga hilang. Bahkan mereka tidak akan mendapatkan kesenangan, justru kenistaan yang diperolehnya. Lagi pula ada perasaan takut sepanjang masa. Dalam kehidupan modern sekarang ini, pejabat yang korupsi banyak mengalami nasib seperti ini. Hartanya dirampas negara, termasuk yang mungkin didapatnya dengan cara baik. Dan kenistaan melekat pada diri dan keluarganya. Sungguh kasihan. Saya lanjutkan membaca sloka 150. Adapun orang yang tidak pernah mencuri kepunyaan siapapun, sama sekali tak punya perasaan takut, dan semua orang yang didatanginya merasa senang tanpa was-was. Adapun seseorang yang suka mencuri, anggota keluarganya sendiri pun tidak percaya. Keadaannya sama dengan binatang liar yang masuk ke desa. Jadi betapa terkucilnya orang-orang yang diketahui punya sifat suka mencuri. Mereka dijauhi orang, termasuk sanak keluarganya sendiri. Saya lanjut ke sloka 154. 3 hal yang dianggap harta kekayaan bagi orang-orang yang bijak yang harus kita miliki, yakni tidak suka menyakiti atau membunuh, tidak suka berkhianat, dan setia pada kata-kata. Inilah harta kekayaan yang mulia. Di sloka ini disebutkan harta yang utama itu bagi orang bijak. Dalam sloka ini disebut kata pandita. Bukanlah uang, emas, barang berharga, tapi sifat ulas asih, perbuatan yang tidak menyakiti dan membunuh, kejujuran, perkataan yang benar. Harta seperti inilah yang tidak akan pernah dapat dicuri oleh siapapun. Saya lanjut ke sloka 152. Karena perbuatan menolong keluarga yang sedang sakit dan kesusahan, menolong orang yang teraniaya dan butuh perlindungan adalah sangat utama. Sloka ini adalah contoh dari perbuatan ulas asih tadi, seperti yang disebut pada sloka sebelumnya. Ini adalah sifat-sifat yang bisa disebutkan sebagai harta kekayaan paling utama. Saya lanjut ke sloka 153. Jangan menggoda wanita lain
apalagi berbuat curang. Itu adalah perbuatan yang memperpendek umur. Dalam sloka pendek ini, menggoda wanita lain itu dimaksudkan seperti istri orang atau wanita-wanita yang memang tidak ada hubungan dengan keluarga kita. Berbuat curang bisa disebutkan sampai pada perbuatan memperkosa. Kalau dilakukan, akan membuat hidup kita berumur pendek. Saya lanjut ke sloka 154. Oleh karena itu, yang ingin menjadi orang arif bijaksana, berkesusilaan, berilmu pengetahuan utama, dan bagi mereka yang ingin berumur panjang, jangan pernah berpikir untuk melakukan godaan kepada wanita lain. Sloka ini sudah jelas bahwa menggoda wanita, apalagi sampai melecehkannya, sampai memperkosanya, adalah sangat berdosa. Saya lanjut ke sloka 155. Kenikmatan bercumbu dengan istri sendiri dan dengan wanita lain boleh jadi tidak ada bedanya. Namun mereka yang tidak takut bencana boleh memikirkan untuk bersenggama dengan istri orang. Tetapi bagi yang takut akan datangnya bencana, jangan sekali-kali berpikir untuk itu. Sesungguhnya penekanan sloka ini, jika kita mengacu kepada sloka dalam bahasa Sanskerta, adalah bencana yang mengancam itu. Nikmatnya mungkin sama saja, nikmat dalam sekejap, tetapi akibatnya jauh berbeda. Ada bencana mengancam jika bercumbu dengan wanita lain yang bukan istri sendiri. Sloka-sloka ini sudah menginjak kepada masalah kesusilaan. Mari saya lanjutkan ke sloka 156. Oleh karenanya, beginilah yang dilakukan oleh orang-orang bijaksana. Jangan biarkan pikiran, kata-kata, dan perbuatan untuk melakukan hal-hal yang buruk. Kebaikan akan dibalas kebaikan, sedangkan kejahatan pasti berpahala celaka dan kenistaan yang didapat. Sloka yang amat gamblang. Saya lanjutkan saja ke sloka 157. Janganlah berbuat yang menyebabkan kematian setiap makhluk lain dengan alat trikaya kita, yaitu perbuatan, perkataan, dan pikiran. Lakukanlah trikaya yang baik. Yang dimaksudkan dalam sloka ini, jangan sampai kita berpikir untuk membunuh makhluk. Jangan berkata-kata sampai berakibat terbunuhnya makhluk. Dan jangan melakukan perbuatan yang membunuh. Pikiran, perkataan, dan perbuatan hendaknya selalu dikaitkan demi kasih sayang dan kebajikan. Saya lanjut ke sloka 158. Kebajikan, kesetiaan, hukum-hukum kehidupan, kekuatan batin, kekayaan, ketekunan, semua ini adalah dasar-dasar perbuatan susila. Karena sesungguhnya manusia diciptakan untuk melakukan kebajikan, kebenaran, dan kesusilaan. Mereka yang taat akan mampu menguasai dan memahami tujuan dari ciptaan semesta raya ini oleh Tuhan Yang Maha Esa. Saya lanjutkan ke sloka 159.
Sebab triloka ini akan tunduk dan dapat dikuasai oleh orang yang beretika dan bertata susila baik. Tidak ada sesuatu apapun yang tidak dapat dicapai oleh orang yang teguh dan taat pada susila dan etika. Susila dan etika yang baik akan menjadi landasan dalam hidup di dunia ini. Mereka yang melanggar susila dan tidak beretika akan sulit mendapatkan hidup yang tenang dan damai, baik di kehidupan sekarang maupun di kehidupan nanti. Lanjut ke sloka 160. Perilaku yang baik atau susila adalah dasar mutlak dalam kehidupan sebagai manusia. Bagi orang yang tidak berbuat baik, sia-sialah kehidupannya sebagai manusia. Segala kekuasaan dan kepandaiannya tidak berguna jika tidak dilandasi oleh perbuatan susila. Sloka ini menekankan manusia menjadi utama karena kesusilaannya. Dan sesungguhnya kelahiran manusia bertujuan untuk melaksanakan kesusilaan itu. Kekuasaan dan kebijaksanaan menjadi tanpa guna jika tidak dijabarkan dengan tindakan-tindakan yang susila. Saya lanjut ke sloka 161. Meski Brahmana yang telah lanjut usia sekalipun, jika ia tidak memiliki perilaku susila, untuk apa disegani? Biarpun ia orang miskin dan dianggap hina, jika perilakunya susila, ia sungguh patut dihormati dan disegani. Demikian kata sastra suci. Brahmana yang dimaksudkan dalam sloka ini adalah orang-orang yang nampak luarnya berpendidikan, menjadi tokoh di masyarakat, menjadi pemimpin sosial. Namun, kalau perilakunya tidak baik, kehormatannya akan jatuh dan orang tidak segan kepadanya. Sebaliknya, orang sederhana, miskin, tidak punya apa-apa, kalau perilakunya baik, itulah orang yang dihormati. Saya lanjut ke sloka 162. Kebenaran dan kebajikan dijaga dengan perilaku yang baik. Sastra-sastra suci dijaga dengan keteguhan hati dan pikiran. Kerupawanan fisik dijaga dengan kebersihan. Sedangkan kelahiran mulia dijaga dengan budi pekerti dan susila yang baik. Sloka ini sudah jelas tanpa perlu perumpamaan lagi. Saya lanjut saja ke sloka 163. Orang-orang keturunan mulia dikenal melalui tingkah lakunya yang baik. Walaupun asal-usul keturunan seseorang itu telah hilang termakan zaman. Melalui kelakuannya yang susila, pastilah ia keturunan orang-orang mulia. Jadi kemuliaan seseorang itu tercermin dari perilakunya. Kalau perilakunya buruk di masyarakat, meskipun dia keturunan bangsawan, dia tetap saja disebut manusia tidak mulia. Saya lanjut ke sloka 164. Pengetahuan tentang pustaka suci Weda yang 4 dengan ke-6 cabang-cabangnya, Wedanga, Sakya, Purana, termasuk kebangsawanan seseorang, semuanya tidak ada guna jika kelakuan orang itu tidak senonoh. Percumalah kepandaian dan kebangsawanan itu.
Nah, sloka ini mempertegas kembali betapapun pandainya orang mempelajari dan menguasai kitab Caturweda, menguasai Wedanga dan berbagai peruna, memiliki terah kebangsawanan. Kalau orang itu jahat, tidak ada gunanya. Selanjut ke sloka 165. Dan lagi, tak mampu kaum kerabat itu akan menolong melepaskan kedukacitaannya, harta benda dan kebangsawanannya, juga ilmu pengetahuan dan kekuasaan. Yang dapat menolong hanya kesusilaan yang baik dari orang itu. Ditegaskan dalam sloka ini, tidak ada sanak dan keluarga yang dapat membebaskan orang dari rasa sedih. Kesedihan hanya dilenyapkan oleh diri sendiri melalui tindakan berperilaku yang baik, yang susila. Lanjut ke sloka 166. Mereka yang suka memberi pengetahuan kepada orang bodoh, menghibur orang yang sedang dirundung duka dan kesedihan, melindungi orang yang ketakutan dan terancam, suka membantu kesusahan orang-orang miskin. Mereka yang seperti ini akan dimuliakan dalam hidup dan matinya. Ini adalah contoh-contoh dari berperilaku susila itu. Memberi pengetahuan, menghibur orang susah, ia akan dimuliakan dalam kehidupannya. Saya lanjut ke sloka 167. Biarpun orang itu pernah menjahatinya, pernah menghina, membuat kita sengsara, jika mereka datang untuk minta pertolongan, akan tetap ditolong oleh orang yang berbudi luhur dan utama. Di sloka yang terakhir dengan tema Astea, tidak mencuri, dan susila, berkelakuan yang baik, bahwa orang yang mulia tak akan pendendam. Orang yang pernah menjahatinya, pernah menghina, tetapi jika suatu saat orang itu meminta pertolongan, tetap ditolongnya. Itulah keluhuran seseorang yang bisa memanfaatkan kesalahan orang lain, jauh dari sifat-sifat dendam. Kita akhiri di sloka ini dengan tema susila, dan selanjutnya kita akan bertemu dengan sloka yang sangat penting untuk kekinian kita. Bagaimana bersedekah yang baik. Om Santi, Santi, Santi.